Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Tapi kita tidak akan membaca semuanya, kita membaca beberapa ayat dan kita akan renungkan firman Tuhan pagi ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadilah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Hanya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan bagaimana hubungan kita dan ketergantungan kita kepada Allah itu akan membuat kita mengalami hidup yang penuh kelimpahan, hidup yang mengalami kebebasan, dan hidup yang mengalami ketenangan, kelegaan, dan tidak mengalami benturan-benturan yang harus kita jalani karena ketidakakuratan hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan di sini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kecenderungan hati manusia hari-hari ini adalah mereka kepingin untuk selalu hidup bebas. Mereka ingin selalu hidup tanpa dikontrol, tanpa banyak aturan. Tetapi mereka mau hidup lebih senang-senang saja, menyenangkan kehidupan daging mereka. Mari kita belajar untuk jangan pernah hidup secara independen. Tuhan selalu menginginkan untuk melatih kita, mendidik kita, sampai nanti ketika kita sudah menjadi matang, menjadi dewasa, baru kita bisa berdiri sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau kita pelajari ayat ini, bahwa anak bungsu ini kepingin untuk hidupnya tanpa dikontrol, hidupnya penuh dengan kebebasan, karena mungkin selama dia hidup dengan ayahnya, dia tidak bisa bebas melakukan sesuatu berdasarkan keinginan hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan akan membatasi semua keinginan-keinginan daging kita atau kecenderungan-kecenderungan hati untuk melakukan dosa di luar kehendak Allah kalau kita tetap terhubung dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan
dan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah itu mulai hilang. Salah satu bentuk tawaran dari musuh, tawaran dari iblis kepada manusia, yaitu dengan mengajak manusia untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Artinya bahwa ketika manusia itu sudah mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, maka dia bisa memutuskan sesuatu berdasarkan pengetahuannya. Tetapi manusia tidak sadar bahwa ketika manusia memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka dia tidak akan memiliki kekuatan, kemampuan untuk mengontrol hidupnya, mengontrol dirinya sendiri. Karena itu manusia harus terus bergantung sepenuhnya kepada Allah yang adalah sumber segala kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran pertama yang kita pelajari hari ini dari pembacaan firman Tuhan tentang anak yang hilang ini, anak bungsu, adalah dia memiliki kecenderungan hatinya untuk melepaskan persekutuan dengan bapaknya dan ingin untuk tidak lagi memiliki ketergantungan sepenuhnya dengan bapaknya sebagai pemilik kehidupan. Karena itu dia katakan, bagikan harta milik kita yang menjadi hak. Ketika seorang memiliki kecenderungan hati untuk tidak lagi hidup berhubungan dengan Tuhan dan memiliki kecenderungan hati untuk tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai pusat ketergantungan kita, sebagai harapan kita tertentu, maka fokusnya hanya tertuju kepada bagian atau hak yang sudah menjadi milik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, anak itu berkata kepada bapaknya, berikan kepadaku bagian yang menjadi milik. Seringkali kita selalu menuntut untuk mengambil bagian yang menjadi milik kita, supaya kita bisa mengaturnya sendiri, tanpa campur tangan, tanpa ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau kita pelajari sesungguhnya ayat-ayat ini dikatakan bahwa ketika anak ini menerima bagian, lalu dia mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan orang tua. Ayat 13 berkata, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita tidak lagi hidup dalam ketergantungan, dalam hubungan kita dan ketergantungan kita kepada Allah, maka sifat-sifat manusia itu akan mulai mendominasi, mengontrol kehidupan kita, dan kita tidak bisa lagi hidup dalam keteraturan yang sudah ditetapkan oleh Bapa. Kita katakan di situ, kehidupan yang berfoya-foya, kehidupan yang mulai memboroskan harta miliknya, itu terjadi. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari lingkup di mana ada hadirat Tuhan yang bisa mengontrol hidupnya, sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, maka itu akan mengontrol hidupnya. Tapi seorang yang sudah meninggalkan realita ketergantungannya kepada Allah, maka kecenderungan hatinya untuk melakukan hal-hal yang hanya menyenangkan daging, yang hanya mengisi kepuasan-kepuasan secara lahiriah tanpa mempertimbangkan hal-hal yang akan datang. Selanjutnya firman Tuhan katakan, setelah dihabiskannya semuanya itu, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita tidak lagi memiliki ketergantungan kepada Allah, ketika kita mulai tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka akan ada banyak bencana yang menghampiri kehidupan kita. Bencana karena ketidakakuratan kita. Ada banyak persoalan yang datang dalam hidup kita karena
hidup tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Kita mulai melakukan sesuatu yang seturut keinginan, kehendak dan keinginan kita sendiri. Akibatnya hidup kita mulai mengalami kegagalan. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Tinggalkan seluruh kebiasaan. Kembali bangun kesadaran untuk hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bangun kesadaran untuk kembali mengalami realita hubungan dan ketergantungan kepada Tuhan, sehingga kita dapat menjalani suatu kehidupan yang teratur, yang terkontrol. Ada batasan-batasan yang bisa membatasi kehidupan kita, sehingga kita tidak terjerumus, kita tidak terjebak dalam satu kehidupan pemborosan, dalam satu kehidupan yang berfoya-foya, yang pada akhirnya menyusahkan kehidupan kita sendiri. Firman Tuhan katakan di situ, tadi dia adalah seorang anak, seorang yang berhak mewarisi semua kekayaan yang ada di rumah bapaknya. Tetapi karena dia tidak lagi hidup dalam ketergantungan, hubungan dan ketergantungan yang penuh kepada Bapa, maka akibatnya adalah kita katakan di sana, lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu, dan orang itu menyuruhnya untuk menjaga babi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, posisi dan identitas kita tadinya sebagai anak, tetapi karena kita keluar dari realita hubungan dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Allah, maka tanpa kita sadari kita sedang menurunkan derajat dan posisi rohani kita. Bukan lagi sebagai anak, tetapi sebagai budak. Dan bahkan dikatakan di sini pekerjaan yang paling rendah diberikan kepada orang ini, yaitu pergi ke ladang dan menjaga babi dari majikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, musuh, setan tidak pernah menjadi majikan yang baik bagi kita. Mungkin sesaat saudara dimanjakan dengan semua kesenangan, dengan semua kelimpahan, dengan semua kehidupan yang serba berfoya-foya. Tetapi pada akhirnya saudara akan mengalami suatu siksaan, tekanan, penderitaan yang sungguh-sungguh akan menyiksa hidup saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan ketika kita sudah jauh dari persekutuan dengan Tuhan dan tidak lagi memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, dan waktu kita mengalami berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai masalah, berbagai bencana yang datang dalam hidup kita, lalu kita selalu berkata, ya Tuhan izinkan, ini kan bagian dari proses supaya saya menjadi baik. Saudara, sekali lagi saya katakan pagi hari ini, bahwa Tuhan hanya mendidik, Tuhan hanya menyesah, Tuhan hanya mengajar, Tuhan hanya melatih, dan Tuhan hanya mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saudara bukan anak, maka Tuhan tidak mendidik dan melatih saudara seperti itu. Kalau saudara tidak lagi hidup dalam ketergantungan sepenuhnya kepada Allah, maka tanpa saudara sadari, saudara sudah melepas identitasmu sebagai anak Allah, dan saudara memposisikan diri sebagai budak dari orang lain. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5, 6 dan selanjutnya, firman Tuhan katakan di sana bahwa, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingati. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh tiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Kalau terjemahan ini dari
anak-anak gampangan ini adalah anak-anak yang ilegal. Kita bukan anak, tapi kita adalah anak-anak yang ilegal. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa jangan saudara menganggap bahwa ketika saudara melakukan sesuatu karena tidak lagi memiliki ketergantungan dengan Allah, lalu saudara menganggap bahwa itu Tuhan yang mengajar, itu Tuhan yang mendisiplin, itu Tuhan yang mendidik, itu Tuhan yang melatih, itu ganjaran yang dari Tuhan. Saya katakan tidak. Sebab Tuhan hanya mendidik orang dan melatih orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau hidup kita selalu bergantung sepenuhnya buat Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak memiliki hak apa-apa atas hidup ini. Seluruhnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan tidak pernah menganggap bahwa ia memiliki segala sesuatu. Biarlah dalam hidup ini kalau kita memiliki ketergantungan kepada Tuhan, apapun yang kau miliki, itu adalah miliknya Tuhan. Jangan pernah menyalahgunakan yang menjadi milik Tuhan itu menurut keinginanmu sendiri. Maka tanpa kau sadari, kau tidak lagi menaruh hidup dalam ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita pahami, supaya kita jangan memiliki mental budak. Jangan pernah menganggap bagian yang Bapak sediakan baik sebagai warisan milikku secara pribadi. Tapi itu adalah warisan Bapa bagi kepentingan dan kemuliaan Bapa. Kita hanya sebagai pelaksana dari tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah menganggap semua apa yang jadi warisan itu sepenuhnya menjadi milik. Memang Tuhan sudah sediakan itu bagi kita. Tapi kalau saudara memaksa untuk mengambil itu menjadi milikmu sendiri, maka itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan bagi saudara. Karena saudara akan terus hidup dalam satu kebiasaan hidup yang buruk. Yang ketiga, jangan lagi berjalan berdasarkan kehendak dan kemauan kita sendiri. Tapi jadikan seluruh kehidupan ini, kehendak kita menjadi kehendak Bapa, keinginan kita menjadi keinginan Bapa. Kita harus kembali bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka kita akan mewarisi dan mengalami anugerah yang luar biasa. Yang keempat yang harus kita lakukan, biarlah kita meninggalkan suatu kehidupan yang kalah, hidup yang lemah, hidup yang dijerat dengan kebiasaan buruk, untuk kembali memiliki suatu kehidupan yang bertanggung jawab. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah hari ini ketika saudara mendengarkan renungan firman Tuhan ini, ingat bahwa posisimu sebagai anak, bukan sebagai budak. Ingat, selama engkau dekat dengan Tuhan, semua apa yang menjadi warisan itu juga menjadi milik. Apa yang menjadi milik Bapa itu menjadi milik. Jangan berpikir untuk mengambil bagian yang menjadi warisan bagi kita, untuk hidup hanya untuk menyenangkan daging kita. Tapi kalau saudara ambil warisan itu untuk saudara wariskan kepada generasi yang berikut, yang Tuhan tetapkan untuk membawa satu pola kehidupan yang ilahi, maka saudara akan terus mengalami kelimpahan hidup yang berkemenangan. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya perenungan firman Tuhan pagi ini mengajak kita, menuntun kita untuk kita kembali sungguh-sungguh menaruh harapan dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang penuh anugerah, kehidupan yang terus-menerus hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita dengan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman-Nya. Amin.